Malam Mas Yudi, terima kasih. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, selamat Terakhir malam juga Mas Jenal, ya. terakhir ketemu kayaknya tahun lalu ya Mas ya. Oh Tahun lalu iya, 2020. mungkin pas sebelum Covid kali Pak ya? Yo 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 yo, belum belum Ya belum habis itu kan COVID. kita ketemunya, lewat online seperti ini gitu kan. Iya iya iya. Heeh. Iya Mas. Jadi saya ngundang Mas Yudi ngobrol-ngobrol sebab terkait dengan real time tata ruang yang dulu kita pernah Betul. bicarakan ya, rencanakan bersama BPPT tapi so far ya belum rezeki lah untuk diterusin. Iya, iya. BPPT-nya juga udah keburu nggak ada sekarang ya, jadi BRIN ya. Udah jadi hibrid gitu ya? BRIN. Ya intinya kan ini Mas, sekedar intro sedikit lah ya dari pembicaraan kita itu. Kenapa saya kalau tata ruang itu kan cuma ada dua ya Mas. Satu yang namanya tentang daya dukung lingkungan gitu kan. Mhm, Artinya you boleh apa aja lah, bikin apapun di atas itu selama daya dukung lingkungannya tidak terganggu kan gitu Mas. betul. Nah, lalu yang kedua tentunya tentang kapasitas ruang. Kapasitas ruang ini lebih kepada katakanlah infrastruktur, utility dan sebagainya yang kita sediakan agar eh, daya dukung lingkungan itu terjaga dan juga pelayanan bagi orang atau aktivitas yang ada di atas ruang itu juga bisa terselenggara dengan baik kan gitu ya Mas ya. Ya, Nah, yang dulu kita bicarakan real time tata ruang itu kan intinya teknologi hari ini kan sudah sangat-sangat memudahkan sehingga hal-hal yang dulu kami kerjakan secara manual itu Mas, kan dulu mhm, ibaratnya peta geologi cari sendiri kan gitu kan. Nah, nanti di overlapin dengan peta topografi kan gitu ya. Apa namanya? Katakanlah tanamannya, vegetasinya lah dan seterusnya iya iya gitu. iya. Nah, hari ini kan dengan teknologi itu sangat-sangat dimudahkan gitu, Mas. Dimudahkan itu ya salah satunya dengan kemudahan teknologi internet hari ini ya, terus kemudahan data satelit dan seterusnya gitu loh, Mas. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, sampai sejauh apa, Mas, sebetulnya teknologi satelit ini sudah tersedia untuk kita daya gunakan untuk katakanlah mewujudkan real time tata ruang itu gitu, Mas. Ada 2 tipe Pak, ada 2 Mhm. tipe satelit. Kita berbicara satelit geostasioner yang tadi diam di Oke. tempat, atau Mhm. satelit yang mengorbit. Oke. Itu orbitnya pun dibagi 2. Mhm. Pertama gini, eee, satelit ini mau meng-cover seluruh dunia atau tidak. Kalau Oke. satelit ini mau meng-cover seluruh dunia, padahal dia berputar setiap saat di bumi, ya, Heeh. dia itu harus polar, near polar lah bahasa kita, dekat-dekat polar. Mhm. Kenapa? Kalau dekat-dekat polar itu putarin semua bumi itu Pak, berputar. Oke oke Itu, oke. tercover semua dunia gitu. Mhm. Buat Indonesia nggak perlu kayak begitu. Iya iya. Yang Indonesia kita butuh geostasioner, tapi kalau geostasioner mahal, tinggi gitu kan. Mmm, Transmisinya juga antenanya harus besar gitu. Nah, mhm. kalau gitu kita buat yang berputar memutari bumi saja, tapi wilayahnya cukup daerah ekuator aja, Pak. Berapa Hah? lama, Mas, dia mengorbit itu ngelilingin kembali ke titiknya lagi? 14 kali dalam satu hari. Artinya 90 menit. setiap 90 menit dia bisa mengirimkan citra spot yang sama Spot yang sama, betul. Betul. setiap 90 menit. Setiap 90 menit. Oke. Kalau konteks real time tata ruang ini kan kita berbicaranya kalau dia setiap 90 menit bisa update gitu kan. Ya, betul. Berarti setiap 90 menit saya tahu ada bangunan yang roboh. Misalnya sederhananya gitu, Mas. Betul. Bisa, Atau Pak. ada kawasan yang banjir, Betul. ya kan? Ada Kebencanaan. Intinya kebencanaan ya. kebencanaan, Iya, betul. ada hutan yang terbakar, kan gitu ya. Betul, Karena betul. ada pergeseran daripada citra itu kan dari kan. Betul, betul, Oke oke. betul. Itu dengan resolusi berapa Mas itu? Kalau kayak yang Itu masalah 8 sensor. tuh. Oke. Jadi yang punya 8 itu kebetulan kan masih statusnya masih eksperimental, Pak.
Ya, 8A, 8A1, 8A2, 8A3 itu masih eksperimental sehingga resolusinya juga tidak terlalu tinggi ya. Itu satelit 8 tuh satelit punya 8 atau satelit Buatan 8 8, sewa? Oh, buatan 8. buatan 8, Pak. Buatan 8. Yang saat ini Indonesia miliki itu hampir semuanya bisa dikatakan satelit komunikasi. Yang non komunikasi setahu saya baru 8, Pak. Dalam hal merencanakan ruang itu kan pada mulanya kita menganggap bahwa ruang itu statis. Tidak ada perubahan apa-apalah. As it is lah, begitu ya. Statis. Lalu dia diintervensi kan gitu, Mas. Ya. Nah, intervensi ini kan juga jenisnya macam-macam ya, Mas. Ada intervensi yang katakanlah sekali seumur hidup, artinya didirikan bangunan, mungkin 10 tahun nggak berubah-berubah gitu kan. Lalu ada intervensi yang sifatnya musiman kan gitu, Mas. Karena cuaca, hujan, permukaan air laut naik, itu kan namanya musiman kan, Mas, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, terus ada yang memang intervensinya sifatnya daily kan gitu, Mas. Iya. Setiap saat itu karena manusianya gitu loh. Dia buang sampah, gotnya mampet, gitu kan itu manusia itu kan, gitu kan. Nah, sekarang jadi kita bicara dari statisnya dulu lah, gitu kan. Nah, dari statisnya itu artinya why-nya kita belum tahu, tapi perubahannya kita bisa tahu karena kita potret gitu loh, Mas. Misalnya tadinya diameternya 2 meter 1 meter, sekarang diameternya jadi 0,8 atau 1,2 kan gitu, Mas. Nah, Ya tadi why-nya surveillance itu ya tadi ya. betul surveillance itu. Nah, why-nya kita tentu mungkin ada data lain ya, tidak hanya satelit gitu kan, Mas ya. Iya. Ya kan? Satelit kan ngirim gambar ya, kayak ngirim potret lah gitu kan, segala macam. Tapi kan kita mesti terjemahin tuh data-datanya gitu. Ibaratnya dashboard itu hanya mengasih tahu apa yang perlu diperhatikan, ya nggak usah melototi Sabang sampai Merauke. Itu Sabang sampai Merauke biar mesin aja yang melototi, manusia melototi yang Betul. perlu dipelototin dia gitu loh, Mas. Intinya di atas itu tersediakah satelit yang citranya bisa kita gunakan untuk memotret Indonesia ini, Mas? Secara berkala gitu ya. Kalau kita bicara satelit itu kebutuhannya ya sekarang Bapak mau apa ada semua gitu. Ada ya. Ada. Kita bicara apa? Jadi kalau kita bicara citra satelit itu kan ada 3 ya kita bicara secara teknis. Ya, pertama adalah resolusi spasial. Resolusi spasial itu yang disebut dengan satu titik itu kira-kira merepresentasikan berapa kali berapa. Kita bicara resolusi spasial itu. Kedua, bicara temporal. Seberapa sering dia mengambil foto. Gitu, ya. Okay. Yang ketiga adalah resolusi spektral. Sekali ambil foto kan kayak seperti kita lah. Kamera kita kan begitu foto kan RGB. Ya kan? Red, green, blue gitu ya. Nah, sama satelit itu juga seperti itu. Sekali foto dia mengambil beberapa foto yang sama tapi pada spektrum yang berbeda. Oke. Ya. Rata-rata ada yang hitam putih. Kenapa? Karena dia berfungsi spasial saja. Ada yang berwarna, tapi pada waktu kita berwarna, warnanya itu berapa warna? Ada yang 7 warna, ada yang 30, ada yang 250 warna, Pak. Tapi kalau misalnya kita hanya mengukur perubahan daerah, misalnya perubahan tutupan lahan, hutan misalkan gitu kan. Kan nggak perlu mengamati tiap hari. Mungkin sebulan sekali jadi cukup gitu kan. Iya, betul lah. Gitu. Nah, kita bicara masalah data ya. Sekarang itu 50 cm aja ada kok, Pak. Gitu. Apa secara satelit dari planet misalkan gitu ya. Satelit ini planet itu nama perusahaan ya gitu. Kemudian spot image misalkan gitu ya. Itu juga ada. Gitu. Itu kalau kayak satelit planet itu dia lewat berapa kali sehari, Mas? Atau berapa hari sekali? Yang jelas sehari 2 kali itu, Pak. Sehari 2 kali. Oh, oke. Itu satelit planet itu. Sehari. Untuk ya jadi begini. Kita bicara dulu yang dibutuhkan mana? Resolusi spasial atau resolusi temporal. Ada trade off. Jadi pada waktu kita bicara, nah mungkin kita butuh resolusi tinggi, tapi frekuensi nggak terlalu sering.
kita butuh sering, mungkin resolusinya nggak terlalu tinggi. Itu masalah cost sih Pak, biasanya Masalah cost seperti ya. itu. Oke. Masalah cost. Tapi kalau kita bicara satelit Pak, itu ya. Sekarang untuk satelit si yang tadi ya, apa namanya? Planet tadi aja kan satelitnya ada 130 Pak di atas bumi ini. Jadi sering banget gitu loh. Jadi sebetulnya 2 kali sehari itu minimum Pak. Kita bicara citra is data gitu ya Mas ya. Mm. Nah, artinya data ini kan bisa dibaca, kalau bahasa sederhananya gitu lah Mas ya. Betul. Kita sekarang mau baca sesuai dengan kebutuhan kita, gitu kan? Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah itu atas dasar data yang kita baca itu kita terjemahkanlah terhadap apa yang mau kita cari, kan gitu Mas? Betul, Ya. betul. Kalau kayak kita bicara tentang tata ruang tadi kan saya bilang cuma 2 tuh. Satu bicara soal daya dukung lingkungan ya, gitu kan. Betul. Dan untuk itu saya mungkin membutuhkan katakanlah vegetasinya, saya butuhkan topografinya, gitu ya. Saya butuhkan perubahan apa yang terjadi di permukaan dan sebagainya kan gitu ya Mas ya. Betul. Untuk kemudian dikembangkan aplikasi lain menghitung daya dukung kan gitu Mas. Betul. Ya. Betul. Lalu satu lagi adalah yang itu mungkin nggak lewat satelit, bisa kita feeding dari bawah ya untuk bicara soal kapasitasnya gitu ya, kapasitasnya. Misalnya katakanlah kabel listrik ya itu kan dari bawah, maksudnya nggak perlu dari satelit gitu ya, tinggal di superimpuskan dengan peta tadi kan gitu Mas. Betul. Nah, tapi yang paling penting di sini soal satelitnya. Berarti kan citra itu harus diproses gitu ya. Nah, seberapa sulit sih proses itu, Mas? Mungkin bisa diceritain, Mas. Jadi pada intinya sebenarnya gini, untuk pemrosesan satelit itu, citra satelit itu ada beberapa tahap ya. Tahapan pertama tentunya cari data dulu kan gitu kan. Ya. Dapatkan dulu data. Dari data yang kita dapatkan itu harus dilakukan koreksi. Ya kan? Karena kan datanya itu kan bisa jadi dia sudut mataharinya ya atau sudut pengambilan citranya. Ya, belum lagi mungkin ada awan. Ya, kalau dalam citra satelit optik gitu ya, tapi kalau dalam radar lain lagi kasusnya gitu kan. Jadi ada koreksi-koreksi geometris gitu. Jadi raw datanya kita koreksi, baru kemudian diinterpretasi, Pak. Gimana caranya? Misalkan kita ingin tahu yang mana sih daerah mana yang masih berbentuk vegetasi, mana yang sudah jadi lahan sawah misalkan atau menjadi bangunan gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan klasifikasi. Jadi 3 proses itu. Itu jadi bisa Nah, sampai yang tahu menarik ini pohon pisang, ini hutan sawit, kebun sawit, ini hutan jati itu sampai kayak gitu juga bisa kita tahu ya, Mas. Artinya bisa dikembangkan sampai ke sana kan data-datanya itu. Bisa, betul. Jadi kalau dalam citra satelit, pengolahan citra satelit itu ada 2 teknologi, Pak. Yang disebut dengan supervised dan unsupervised. Ya. Supervised itu artinya kita ke lapangan dulu. Gitu. Kita ke lapangan. Kita cari, titik ini adalah rumah, misalkan gitu. Kita ajarkan satelit seperti itu nanti, tapi perjalanannya ya dengan adanya teknologi yang terakhir semakin berkembang ya. Dulu rata-rata kita melakukan supervised. Belakangan ini kita bisa melakukan juga unsupervised. Dulu juga pernah kita lakukan juga unsupervised. Hanya tentunya kepastiannya agak kurang lah gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi satelit yang makin tajam ya, kemudian data library juga bisa, kita punya begitu banyak pustaka ya, library itu spektral ya Pak ya. Tadi kan foto-foto yang saya ceritakan gitu ya. Kan lama-lama kita belajar, polanya seperti ini kalau rumah tuh. Polanya seperti ini kalau misalkan sawah gitu. Nah, data-data yang kita miliki itu kita masukkan. Komputer bisa belajar di situ. Kita definisikan jadinya ya. Itu Kita yang bantu kemudian berkembang definisikan. menjadi betul. Itu yang kemudian jadi unsupervised learning. Dari data-data yang kita masukkan, komputer bisa belajar sendiri lah. Itu yang kemudian jadi dasar dari deep learning atau dari machine learning kayak gitu. Nah, itu tapi kan kita bicara di ujung ya. Ya kan tadi kan akuisisi. Yang menarik adalah dengan adanya teknologi yang sekarang, dengan semakin berkembangnya cloud, proses itu semua Pak, mulai dari akuisisi data hingga sampai ke
processing data itu jauh lebih mudah. Saya ingat sekali, saya teringat waktu pertama kali saya terlibat dengan satelit ya, ground station itu. Kalau mau punya citra satelit, Pak, kita harus punya ground station sendiri, Pak. Saya pernah bantu ya teman-teman itu memperbaiki ground station yang ada di Muko-Muko punya Pemda, Pak. Punya ground station di sana? Dulu punya. Untuk Karena Bengkulu? untuk Pemda apa namanya? Bengkulu Utara. Oh, untuk apa sama Bengkulu mereka, Utara. Mas? Untuk Station. tangkapan ikan, Pak. Untuk tangkapan ikan. Oh, oke. Yang tadi yang apa? Kan citra satelit banyak aplikasinya ya. Salah satu aplikasinya itu kan untuk tangkapan ikan ya, fishing ground gitu ya. Iya. Untuk mencari klorofil, temperatur dan segala macam itu. Mereka harus pasang seperti itu. Pakai antena yang besar yang bergeser-geser itu, Pak. Iya. Nah, sudah diterima, ada software yang khusus untuk mengolah itu sendiri. Oke. Software untuk menerima, software untuk mengolah, untuk koreksi, kemudian software untuk interpretasi. Ya. Oke. Nah, sekarang yang menarik, Pak, semua itu ada di Google itu, Pak. Jadi Google ya? Ada Google Earth Engine gitu kan. Iya. Udah dapat, udah dikoreksi semua, tinggal interpretasi saja gitu kan. Zaman dulu, kalau kita mau melakukan itu semua, itu harus download dulu, Pak, datanya kan. Masing-masing 250 megabyte gitu. Per data, itu pun hanya untuk satu kabupaten. Kita harus download sehari 4 kali, bisa lebih gitu kan. Itu ada operator yang kerjanya download itu periksa berat itu. Gitu. Iya. Loh, sekarang dengan adanya cloud, nggak perlu lagi download. Tinggal jalanin aja script gitu. Kalau pakai cron itu, timer jalan sendiri, data masuk, langsung sama dia diolah. Ground station-nya di mana? 8 Google udah punya data, udah punya kerjasama dengan NOAA gitu. Jadi begitu NOAA punya datanya, Google otomatis punya datanya. Kita nggak perlu lagi download, langsung jalankan di sana. Jadi kita nggak perlu ground station dong? Sekarang nggak perlu, Pak. Nggak perlu ya, semua di Google aja lah gitu ya? Udah di Google semua. Kalau kita bicara pemerintah Indonesia, nggak perlu juga, kenapa? 8 punya, Pak. Artinya, saya tuh melihat atau mendengar cerita Anda tentang satelit ini, terus terang aja lah ya, kalau sebagai planolog gitu ya, yang menjadi persoalan kita itu kan, pertama itu adalah masalah, misalnya nih sederhananya masalah topografi dulu gitu ya Mas ya. Karena dari topografi ini kita berbicara soal aliran air lah segala macam ya gitu ya Mas ya. Nah, lalu bicara vegetasinya, gitu kan Mas? Karena vegetasi ini macam-macam lah. Salah satu yang menahan aliran air itu sendiri kan gitu ya Mas ya. Lalu yang berikutnya itu adalah katakanlah lapisannya, geologinya lah, gitu ya geologinya. Karena untuk setiap jenis batuan tentunya beda dengan batuan yang lain. Artinya kalau kita bisa dimudahkan untuk mendapatkan informasi itu, maka kita sudah tahu apa yang terbaik buat yang kita inginkan. Kan gitu ya Mas ya? Ya kan? Misalnya yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu jangan sampai dia itu longsor, jangan sampai dia itu banjir, jangan sampai, kan kira-kira itu Mas, ya kan? Nah, kalau misalnya itu sudah bisa didapatkan seketika, ya kan? Kalau bedanya dulu kan nggak Mas, satu peta dengan peta lain disuperimpos, dihitung lagi segala macam, dites lagi, dicoba lagi gitu ya, masih ada kemungkinan errornya kan gitu. Betul. Ya ini juga ada error, tapi kan semakin kecil errornya kan Mas. Nah artinya seketika dia bisa berikan. Berarti perencanaan ruang itu udah nggak ada Mas. Dalam konteks untuk menentukan apa di mananya gitu loh Mas. Kecuali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk mengintervensi kapasitasnya. Sederhananya gini, kenapa di situ harus diletak? Ya memang ada faktor lokasi gitu ya. Lokasi itu artinya jarak dan sebagainya. Kenapa perumahan di sini, kantor di sana, industri di situ gitu kan? Nah, sebelum kita bicara soal kapasitas pendukung daripada guna lahan itu, kita kan berbicara yang pertama-tama itu adalah soal
daya dukungnya dulu kan, Mas. Betul. Saya dirikan ini bermasalah nggak kan gitu kira-kira. Baru merencanakan kapasitas daya dukungnya. Yang pada akhirnya nanti iterasi lah. Ada kapasitas ini kita ubah gini terus bagaimana kan gitu ya. First-nya itu adalah daya dukung dulu, baru bicara soal kapasitas. Nah ini yang mungkin yang tinggal perlu direncanakan. Yang optimasinya jadi jelas nih Mas. Pengorbanan sejauh apa yang ingin kita berikan kan gitu ya Mas ya. Dalam hal cost kayak, dalam hal apapun lah gitu ya. Cost benefit berarti ya. Ya, cost benefit. Jelas kan, hitungannya kan jelas Mas. Kembali Mas soal tadi. Berarti kalau ini sudah dimungkinkan, sebelum kita bicara biaya Mas ya, seberapa mungkin itu untuk kita kembangkan ya kan? Seberapa rumit itulah kira-kira Mas. Engineer itu selalu bicara rumit, Pak. Kenapa? Bedanya antara engineer dengan scientist. Gitu, kalau scientist bilang proven, udah bisa, itu udah selesai. Engineer yang bicara, kalau belum itu runningnya nggak smooth, masih ada komplain, itu belum selesai, Pak. Engineer itu nggak suka kalau dengar kata tinggal. Tinggal ini, kita bicara masalah doable atau tidak, state of technology saat ini doable menurut saya. Gitu ya. Kenapa? Karena semua teknologi ini sudah in place lah, keberadaan datanya ada, toolsnya ada, sistemnya juga sudah terbuka, tidak sekompleks yang dulu. Fokus kita, konsentrasi kita tuh lebih kepada softwarenya kan Mas ya, karena the data is already there gitu kan, tinggal software how to mengolah ini semua. Ingenuity-nya lah kalau gitu. Ingenuity kita, kenapa? Karena semua sekarang ada datanya. Oke, kita bagi dua saja misalkan tadi. Secara satelit itu sudah memungkinkan, baik yang permukaan maupun yang di dalam. Hanya yang di dalam masih ada batasannya. Beda dengan yang di on top, yang surface. Yang di surface jelas pantulannya saja kan. Kemudian yang bawahnya itu gimana? Bawahnya itu bisa didapatkan secara tidak langsung. Orang geologi kan dia bisa lihat dari patahan-patahannya gitu kan. Kita punya satelit yang radar, Pak. Jadi bukan cuma sekedar satelit yang gambar-gambar yang seperti kita pahami. Kan ada juga teknologi satelit yang berdasarkan radar, Pak. Namanya itu Synthetic Aperture Radar. Synthetic Aperture Radar, SAR. Nah, itu dia pantulan, berdasarkan pantulan. Pantulan radar, bukan pantulan foto. Nanti pantulannya ada polarisasinya. Nah, dari itu bisa diturunkan tentang tutupannya itu, Pak. Kalau sekarang kan susah nih ngukur gambut lah misalkan gitu. Gambut ya. Nah, itu udah ada penelitiannya mengukur kedalaman gambut dengan menggunakan radar. Sekarang itu sudah ada teknologi-teknologi seperti itu, Pak. Menuju ke situ lah ya. Menuju ke situ. Kalau kita mau bicara real time tata ruang yang begitu dinamis dengan update rate-nya harian aja bisa gitu Pak. Ya tentunya nanti kita bukan bicara masalah cost ya Pak ya. Iya, iya. Gitu. Ya, sebelum cost ya. Kita sebelum cost ya. kita bicara teknologi kan. Teknologi dulu. Karena prinsipnya kan si real time tata ruang ini kan sederhananya gini Mas ya. Pertama surveillance lah ya. Ya, betul. Termati lah gitu ya. Ada perubahan apa tidak, ada pergeseran apa tidak, gitu kan. Nah ini saya kira sudah terjawab lah tadi dengan citra satelit tadi ya, tinggal di superimpose ada yang beda yang mana kan gitu ya. Nah terus yang kedua itu kan adalah lebih kepada menggunakan data tadi, lalu mengukur daya dukungnya. Karena data tadi sudah memberikan informasi tentang topografi, vegetasi dan sebagainya kan gitu ya. Berarti kalau kita intervensi si permukaannya gitu kan, berarti kita bisa mengembangkan let's say the software untuk melakukan compliance-nya gitu loh. Ngocokinnya atau assessment-nya kan gitu ya. Ini kan bisa dikembangkan jadi model gitu loh Mas, ya kan? Model untuk merencanakan ke depan. Artinya kita lebih berbicara tentang seberapa jauh manusia ingin mengganggu, kan cuma itu doang Mas. Ya kan? Seberapa jauh kita ingin mengganggu dan bisa dijawab secara real time gitu kan. Untuk mempertahankan daya dukung ini apa yang mesti dilakukan atas gangguan itu. Sama dengan waste itu Mas ya. Waste itu dulu sebelum ada Internet of Things ini, sebelum ada data yang GPS dan sebagainya ini, Anda mesti survei dulu Mas satu-satu tuh Mas, pakai traffic count gitu kan, pakai pola. Jadi pola Mas. Nah, pola dimodelin yang nanti dikalibrasinya sama fakta lapangan kan gitu kan. Hasil permodelan ini dengan gini kira berarti begini nih modelnya kan gitu. Diproyeksikan. Jadi yang kita sekarang pakai Waze atau Google Map itu, yang sekarang real time itu, dulu mungkin dihitungnya 6 bulan gitu, 6 bulan.
untuk menghitung yang 5 tahun yang akan datang yang belum terjadi. Jadi proyeksi ya. Iya, Belum betul, tentu betul. belum tentu gitu juga kejadiannya. Nah, kalau sekarang kan enggak, Mas. Dengan speed kendaraan bisa dibaca real time di semua daerah gitu kan. Dia tinggal ngembangin engine apa ya, ngembangin Betul, betul, aplikasi betul. aja Ya, langsung kasih tahu ini yang terbaik kan gitu ya kira-kira ya. Nah, betul, betul, betul. bayangan saya gitu, Mas, yang soal real time tata ruang itu. Kita sudah bisa dengan mudah melakukan surveillance, otomatis dengan surveillance itu kita memiliki big data yang cukup untuk kebutuhan menjaga daya dukung lingkungan tadi, lalu memasukkan informasi kapasitasnya, kan gitu, Mas? Nah, sekarang ada yang mau Betul. masuk, ya tinggal comply aja nih. Cocok nggak dengan apa yang sudah kita bayangkan, kan gitu? Atau kita akses, ini nggak belum pernah dipikirin nih. Kalau gue masukin, gimana pengaruhnya? Itu kan semuanya tinggal dibikin programnya, Mas ya. Betul. Berarti sangat mungkin. Nah, sekarang yang pertanyaan saya kan begini, Mas. Karena sifat daripada komputer ini kan apa sifat teknologi inilah bukan komputer ya. Dia kan semakin hari semakin dalam bahasa saya, Mas, semakin pinter. Bukan hari ini Ya, kita perlu kerja 10 jam, besok kita kerja 20 jam. Hari ini kita kerja 10 jam, besok kita cuma kerja 5 menit. Karena dia tadi sudah yang Anda sampai bilang apa? Unsupervised dan supervised itu ya, sudah ya kan Mas ya sudah makin ya, maju ya. ya semakin banyak yang unsupervised gitu ya jadi semakin Semakin pinter dipermudah ya, itu semakin dipermudah unsupervised. gitu artinya the whole Indonesia kan bisa kita lakukan itu Mas Betul, ya betul. kan Dengan teknologi sekarang tadi Bapak bicara masalah waze gitu ya. Kalau dulu kita mencari data, sekarang data itu udah ada kita yang dia nyari-nyari ngumpulin. kita untuk make ya Betul, betul. Kan gitu, bedanya gitu kan. Kenapa? Semua orang itu udah punya HP. HP itu yang kemudian menginformasikan ke kita kecepatan dia seberapa gitu ya. Posisinya di mana sudah ada. Nah, sekarang teknologi itu in place semua. Sudah siap di tempat. Teknologi apa aja? Jadi pertama teknologi dari sumber data itu sendiri ya. Itu yang disebut dengan Internet of Things. Internet of Things itu apa? Internet of Things itu artinya hampir semua benda fisikal, semua benda itu udah ada sensornya gitu kan. Coba kita bayangkan, lampu jalan udah ada sensor maksudnya udah ada sensor yang bisa kita baca gitu kan Mas ya itu ah, sudah ada ya, ya. sensor yang bisa kita akses. Bisa kita akses ya, Bisa ya. kita akses ya. Hari ini itu terlalu banyak sih buktinya Mas bahwa Hmm, yang direncanakan A kejadiannya B gitu loh. betul. Kan harusnya kalau yang direncanakan A kejadian B besok diperbaiki terus A jadi A minus lah gitu kan. Ya, Besok diperbaiki lagi A jadi A kan gitu Mas. Saya melihat pemanfaatan data itu jadi tidak maksimal. ya. Ya, contoh, misalnya katakanlah data curah hujan. BMG kan rajin tuh memberikan Hmm, data curah hujan, kan gitu ya Mas ya. Nah, tapi kan nggak pernah ada modelnya tuh. Ketika curah hujannya begini, banjirnya bagaimana gitu kan. Sehingga kalau besok BMG memproyeksikan curah hujan begini, terus kemungkinan banjirnya seperti ini kebaca. Kita tahu-taunya ada banjir aja besoknya kan gitu Mas. Kan? Tapi ada menarik nih Pak, mungkin saya tambahkan yang tadi Bapak sampaikan ya. Idealnya yang harus kita lakukan itu adalah menggabungkan tiga hal Pak. Sebetulnya kan isu pada waktu kita bicara masalah real time tata ruang, ada beberapa hal yang harus kita menjadi core dari pengembangan itu Pak. Gitu kan. Pertama bisa jadi kita bicara citra satelit itu sendiri ya. Kenapa kita butuh citra satelit? Karena citra satelit itu yang dapat mengcover secara luas ya kan? Nggak ada lagi metode lain untuk memantau seluruh Indonesia atau lebih yang sempit aja dah sejakarta gitu. Mau tidak mau pemantauannya rutin otomatis dengan satelit. Yang kedua adalah berbicara masalah dampak gitu ya. Tadi kan bicara masalah dampak ya. Jadi kalau misalkan terjadi perubahan dampaknya seperti apa? Nah, mau tidak mau memang kita harus punya model, Pak. Nah, ini yang sebetulnya yang menarik ya, karena ada beberapa strategi dalam pembuatan model. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan agent base. Kalau sebelumnya itu kita buat sistemnya, kalau sekarang kita bikin modelnya itu titik per titik. Artinya apa? Misalkan contohnya, kalau terjadi satu wilayah atau satu petak lah satu titik gitu ya, ternyata ada perubahan berubah menjadi
yang tadinya sawah berubah jadi perumahan misalkan Pak. Hmm. Dampaknya terhadap lingkungan seperti apa? Pasti dia punya dampak terhadap tetangganya kan. Si tetangganya itu pasti punya dampak lagi ke tetangganya lagi. Betul, betul. Nah, itu yang disebut dengan agent based model. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah waktu tadi Bapak bicara machine learning tadi Pak. Jadi data driven. Jadi kalau kita masukkan data-data historical, ini yang menarik adalah seperti ini. Kalau misalkan sebelumnya itu kan kita harus mikir, jadi kita buat simulasi dengan menggunakan sistem tadi Pak. Ya, kita gambar-gambar, ini kalau ini masukannya seperti itu, ada feedbacknya juga, ada weightingnya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan agent base. Jadi dampak perubahan di satu titik terhadap tetangganya. Yang ketiga adalah machine learning. Machine learning itu artinya kita masukkan datanya, kita kasih tahu ke dia, historical datanya seperti ini, dampaknya itu seperti ini perubahannya. Mesin suruh belajar sendiri, Pak. Oke. Itu yang sekarang itu Itu. yang iya. Ya. Itu yang sekarang sangat dimungkinkan itu ya. Itu penelitian yang sekarang namanya sistem inverse. Jadi kalau tadi sistemnya kita buat, sekarang itu terbalik. Dari datanya, si komputer yang membuat sistemnya. Gabungan dari ketiga ini yang sebetulnya menarik, Pak. Dan itu yang bisa membantu real time tata ruang tadi, Pak. Karena dengan adanya komputasi-komputasi ini yang membantu input yang kita sediakan dari satelit atau data-data survei yang lainnya, komputer itu yang nanti bisa memperkirakan what if-nya, Pak. Itu yang sebetulnya sangat-sangat menarik buat saya ya. Dan perkembangan ini terjadi sangat-sangat cepat dalam 3-5 tahun terakhir inilah. Mas, Sistem komputer aja baru mulai 2016, Pak. Machine learning itu. Machine learning Matangnya ya, maksud saya ya. Baru 5 tahun yang lalu lah ya. Iya. Ya. Di dunia sudah ada yang memulai nggak, Mas? Pernah dengar nggak? Apa itu? Yang tadi ya, seperti pendekatan yang kita mau bicara. Soalnya rasanya kan logiknya itu sangat apa ya, sangat doable lah gitu ya. Sistem dynamics itu sudah tahun 1970, Pak. Dennis Meadows kalau nggak salah saya lupa, Donatelli Meadows, saya lupa namanya, itu suami istri. Mereka itu yang berbicara mengenai masalah kemungkinan dunia akan mengalami kekurangan pangan karena kapabilitas bumi untuk mendukung mendukung Supply jumlah pangan, manusia ya, yang betul. sebagian banyak bisa jadi nggak cukup gitu loh. Hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi mereka memperkirakan kalau berdasarkan input dari jumlah penduduk, input dari luasan lahan dan segala macam, kira-kira bagaimana kondisi di masa yang akan datang. Dan yang menariknya adalah mereka memperhitungkan cut off itu tahun 2020, Pak. Udah lewat ya berarti. Ya, pas sekarang ini kan gitu kan. Jadi sistem dynamics sudah cukup matang. Kemudian kalau kita bicara agent base juga, seluler otomata dan segala macam itu cukup matang juga, Pak. Gitu ya. Cuman memang apa sih namanya, mungkin karena belum terbiasa gitu ya. Artinya hal-hal seperti ini nih masih belum masuk ke ranah decision maker gitu, Pak. Masih banyak apa namanya, yang banyak bermain itu masih di akademisi barangkali ya, Pak ya. Iya, saya kira sih begini Mas ya. Ini masalah kembali lagi lah, ini masalah komunikasi ya. Decision makers-nya juga perlu mendengar, tapi sebaliknya juga kita juga harus memberitahu gitu loh Mas. Jadi kayak waktu bicara soal real time tata ruang itu juga kan sebetulnya latar belakangnya sangat sederhana. Saya hadir dalam sebuah seminar atau diskusi gitu ya, membicarakan waktu itu ya akhir tahun 2019, kira-kira bulan November gitu ya, ATR itu sedang membahas kemungkinan penghapusan IMB diganti oleh rencana tata ruang. Ya, terlepas dari apapun, mungkin tujuannya adalah untuk menyederhanakan agar memudahkan hal yang lain, katakanlah investasi misalnya gitu ya. Tapi proses penyederhanaan itu bukan didasari oleh pemahaman utuh terhadap esensi persoalan masing-masingnya gitu loh Mas. Dalam konteks ini adalah saya sebagai lebih menyoroti persoalan di tata ruangnya sendiri gitu loh Mas. Nah, artinya tata ruang itu kan disusun mungkin sekian tahun yang lalu sebelum munculnya gagasan mendirikan sesuatu di tempat yang direncanakan kan gitu Mas. Nah, sehingga IMB itu terhambat karena memang salah satu syaratnya itu harus sesuai kan Mas, yang mau dibangun itu dengan peruntukannya kan gitu Mas. Makanya saya pikir bicara soal dinamis ya, bicara soal dinamika gitu Mas. Ya tata ruangnya harus bisa dinamis lah. Karena tidak tertutup kemungkinan apa yang dimiliki ketika rencana itu disusun belum lengkap.
Sehingga keputusannya X gitu loh Mas, untuk 20 tahun yang akan datang atau untuk 15 tahun yang akan datang. Mungkin waktu itu informasinya belum lengkap, apapun lah itu. Termasuklah ketidaklengkapan ini tidak bisa membaca bahwa ini bakal dijadikan kawasan industri, misalnya gitu loh Mas. Nah jadi jangan ininya yang dibongkar, ini yang dibongkar, bukan dibongkar, ini yang disempurnakan gitu loh. Nah dengan kemampuan teknologi hari ini, penyempurnaan ini lebih dimungkinkan. Anda tidak perlu merencanakan 20 tahun, kalau misalnya Anda bisa lakukan tiap hari juga, asal itu menjadi lebih baik kan tidak masalah. Sama dengan perkembangan teknologi hari ini, Mas, nggak ada yang A to Z gitu loh. Dia tiap hari berkembang gitu kan. Gojek itu bukan tiap hari pertama dia udah punya GoPay, kan dia Gojek dulu, Gosen, baru GoPay masuk kan, baru ini. Besok entah apa kita nggak tahu gitu ya. Nah, itu loh maksud saya. Itu dimungkinkan. Kenapa? Karena memang informasi itu begitu melimpah ruahnya. Anda tadi bilang data lah ya. Data itu datangin kita. Kita ngolah apa enggak? Nah, kita olah ya artinya kan kemarin data itu nggak ada, jadi gue nggak tahu nih. Sekarang ada data ini gue tahu, jadi gue ubah dong, gitu loh Mas kira-kira, ya kan? Nah itu loh logiknya itu aja. Nah dari situ saya kira mungkin kebijakan atau bukan kebijakan dasar daripada pengembangan real time tata ruang. Nah hal kedua, ya kita biar bagaimanapun membutuhkan teman ya Mas ya dalam hidup ini gitu kan. Apa yang terjadi dengan di apa tadi yang di Bengkulu, Manu-Manu, Muko-Muko, ya kita di Jakarta ini nggak tahu lah apa yang terjadi di Muko-Muko, Mas. Yang tahu orang di Muko-Muko. Ya kan? Nggak mungkin kita pasang CCTV segitu banyak gitu loh, ya kan? Nah, jadi yang kita perlu kasih apa namanya? Kita perlu samakan bahasanya itu, Mas. Ya, adalah level of service, Mas. Standarnya itu gini maksud saya, Mas. Jadi gini loh. Kalau curah hujan begini, kemiringan begini, vegetasi begini, pasti banjir. Itu yang perlu parameter itu yang perlu dirumuskan dari sini. Kasih ke dia, kasih ke Muko-Muko, lalu Muko-Muko sendiri yang menentukan apa yang ingin dia lakukan, tapi nggak boleh banjir, karena ada parameter dari kita gitu loh Mas. Ngerti ya? Iya. Jadi bukan dibalik Mas, kita ambil ke sini, kita yang bikinin, terus kita kasih sama dia. Gitu loh. Iya. Nangkap ya Mas maksudnya Mas ya? Iya. Jadi kita ngambil nih Muko-Muko, terus kita begini, nah udah lu kerjain ini. Nah, itu agak repot itu. Kalau Muko-Muko belum selesai, terus Jambi minta, selesai Jambi, lo Semawe minta, kan pusing kepala kita Mas. Iya betul. Nah, ini centralize itu ya tadi. Centralize itu gitu loh. Jadi ini ya saya kira mungkin bisa dikembangkan lebih jauh ya. Tapi kembali lagi Mas, menurut saya sih development office-nya gitu ya, task force untuk mengembangkan ini itu bisa diturunin lah gitu kan. Yang kita cuma perlukan yang paling perlu itu adalah mengenai kemungkinan untuk mengakuisisi data satelit itu dulu. Karena data satelit ini yang kemudian enabler bagi data-data yang lain, survei yang lain, Mas. Ya, misalnya survei tadi ya soal kapasitas tadi, ya itu kan mesti diletakkan di data ya kecuali kalau kita survei yang lain. Ya data primer ya lah berarti ya. Data primer. Saya kira 8 perlu itu memiliki itu. Itu menarik sebetulnya Pak. Kalau misalkan memang ini kebetulan juga kan salah satu tugasnya 8 itu kan membuat satelit nih. Kalau nggak salah membuat konstelasi satelit 9 satelit ya, satelit microsatelit ya tadi kita bicarakan itu Pak. Ya mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman 8, maaf teman-teman BRIN. Oh, BRIN. Karena sekarang kan 8-nya BRIN. Jadi mungkin harusnya saya tidak bicara 8 lagi. Saya kira mungkin itu perlu Mas, karena urbanisasi kita itu sudah, saya kira udah lebih 50%. Urbanisasi kita di Indonesia ini udah 55 atau berapa. Nah, lalu yang kedua, bukan saya bilang berani yang rural tidak penting, gitu kan. Tapi yang menjadi driver lah Mas daripada dinamika kehidupan kita, mau ekonomi, mau apa segala macam, ini kan ada di urban Mas, ya. Termasuk yang merusak rural. Gitu loh Mas. Yang merusak rural itu yang ada di urban ini Mas. Yang rural itu dia nggak tahu apa-apa, kita yang kerusak gitu loh. Nah jadi kalau ini sudah dibenahi, dia akan bisa memperbaiki sana gitu ya. Ceritanya akan panjang kalau dari sisi tata ruang, tetapi menurut saya kalau kita sudah bisa memprioritaskan setidaknya
daerah urban yang perlu diprioritaskan untuk diperhatikan, kan gitu Mas. Berarti ini kan bedanya gini Mas, kalau yang mendengar cerita teknologi ini, yang sampai ceritain, katakanlah kita punya 400 nih daerah urban, gitu kan. Tahap 1 tanganin 10 dulu. Kalau dia udah ditangani, dia udah bisa machine learning kan gitu. Next-nya tanganin yang 20 kota yang lain. Yang 10 ini kan udah jalan, nggak perlu dibongkar lagi gitu loh Mas. Yang ada di update, ya kan Mas? Kan tinggal di update skripnya kan. Oh, ini versi 3.0, 3.1 gitu kan. Ini mungkin saya sedikit komentar dulu ya Pak ya. Tentang tadi kan ada 3 poin yang Bapak sampaikan, yang Mas Jirar sampaikan tadi ya. Oke, pertama itu masalah kebutuhan dynamics ya. Kebutuhan dynamics itu saya sepakat ya, bahwa apa namanya, dengan kondisi yang sekarang itu sebetulnya tata ruang itu bisa bersifat dinamis. Ya, karena data sudah banyak, teknologi juga sudah ada gitu ya. Hanya memang saya setuju juga yang kedua tadi, yang ketiga tadi, memang kita perlu daerah-daerah sampel, ya kan? Daerah-daerah sampel yang menjadi studi kasus kita. Quick win, betul. Pada waktu kita mengembangkan seperti itu, memang kita harus empower orang-orang lokal. Kenapa? Karena mereka yang paham kondisi lokalnya seperti apa gitu ya. Memang dalam hal ini kita harus mempertimbangkan pemahaman dari orang-orang lokalnya seperti itu. Jadi localized information tadi kan, localized knowledge. Tapi artinya kan itu ada beberapa kasus-kasus tertentu. Tapi ada kasus yang generalnya kan seperti itu kan. Nah, jadi kembali kedua yang tadi kita bicara masalah menggabungkan antara pengetahuan global dengan pengetahuan lokal, Pak. Iya, betul Mas. Itu yang penting. Itu hal yang penting. Bagaimana strateginya? Ini yang harus dibicarakan oleh orang-orang planologi. Kalau kita bicara masalah komputasi, Pak, kita bicara artificial intelligence sudah zaman baheula, Pak. Di tahun 1960 juga udah bicara artificial intelligence. Tapi strateginya apa? Strategi pertama-tama sebelum keluar deep learning, neural network, machine learning, dan kawan-kawan itu, mereka menggunakan teknologi yang disebut dengan expert system. Diagnosa kesehatan tuh seorang dokter tahu cara diagnosa. Pertama, ukur temperatur dulu. Habis ukur temperatur, tanya sakitnya sebelah mana. Hal-hal seperti itu yang pengetahuan dokter yang kemudian dikodifikasi, Pak. Dan ada kuantitasnya. Untuk kaitannya dengan masalah planologi ini, saya melihatnya akan lebih baik kalau kita gabung dulu. Gini Mas, sebetulnya gini Mas. Saya akan ceritain soal neraca ruang. Jadi kalau kita bicara neraca, ada namanya officer yang menangani setiap akun. Di neraca itu kan ada akun-akunnya. Ada akun aset, manajemen, ada utang gitu ya, segala macam ya. Gitu. Katakanlah yang ngurusin akuntansinya lah, gitu ya. Yang penting yang menjurnal ini dia tidak salah masukin akun. Betul. Masukin hutang ke aset. Jadi itu jangan salah tuh. Gitu ya Mas ya? Iya, ya. Jadi sebetulnya katakanlah kalau tadi itu adalah akunting gitu. Planolog pertama adalah orang yang ngerti tentang akun dulu Mas. Betul. Dia menjurnal sesuai dengan akunnya gitu kan. Lalu menyajikan neracanya. Kan setelah dijurnal kan keluar neracanya Mas. Aset, liabilities, profit and loss dan sebagainya, gitu kan? Itu bahasanya udah sama tuh Mas. Kita nggak bisa bilang bahwa oh ini jurnalnya oke, yang sana bilang nggak oke, nggak. Itu udah standar. Seluruh dunia bahasanya sama Mas. Yang kedua itu adalah planolog yang bisa mengaudit. Oh ternyata kamu salah menjurnalnya. Kamu ternyata ini belum kamu jurnal, mencari tahu dia wajar tanpa syarat itu loh Mas, ya kan? Itu dia mengaudit, ya, mengaudit. Ini nggak wajar gitu loh, ya. Ini tepu-tepu nih neraca lu, gitu loh kira-kira Mas, ya kan? Karena ini tepu-tepu, jadi saya bilang nggak wajar. Kalian semua jangan percaya sama neraca, kan itu ujungnya Mas, ya kan? Tapi kalau dia bilang wajar tanpa syarat, ya everybody buka neraca aja udah percaya dengan apa yang disajikan. Nah, yang ketiga yang terkait dengan sampean itu yang disebut dengan engineer, gitu Mas. Si engineer ini bisa dikasih mimpi, inputnya mimpi. Gue pengen bikin kota gue ini
seperti Dubai, ya itu kan mimpi, gitu kan? Atau dikasih input menurut tren perubahan cuaca, gitu kan? Permukaan lautnya akan naik sekian senti 5 tahun yang akan datang, kan gitu, Mas? Oke, kamu coba berkreasi lah, gimana 5 tahun lagi tata ruang kita, gitu. Engineer jadinya, Mas. Ya kan, engineer gitu loh. Dalam konteks ini gitu ya, dalam konteks ini sesuai dengan anunya tupoksinya juga, Mas ya. Dia tetap merencanakan gitu loh, ya kan, rencanakan. Tapi sebagian daripada pekerjaan itu sudah diambil oleh si tadi machine learning tadi. Betul. Gitu ya, machine learning tadi. Yang diambil machine learning tadi itu sifatnya menurut saya, Mas ya, itu sifatnya lebih scientific, lebih basic lah. Jadi kalau slope Anda 5 cm gitu ya, dengan permukaan tanahnya adalah apa gitu ya, kena curah hujan sekian gitu kan. Nah, ini akan pasti hanyut lah, akan jadi sedimentasi di sana. Itu udah nggak usah didebatkan lagi, memang begitu gitu kan, begitu gitu. Nah, ini yang diproses oleh machine learning tadi kan, berdasarkan experience tadi gitu. Nah, itu Mas, poin saya sih itu, sehingga justru si plan look-nya itu bisa precise, Mas. Apa bukan precise ya? Lebih apa ya? Ya lebih presisi gitu loh, Mas. Ya. Lebih presisi dalam hal menjurnal untuk memastikan neraca dia itu tetap oke, gitu kan? Lalu ada yang kontrol dengan bahasa yang sama juga gitu kan? Iya. Nggak masalah segala macam. Quality control-nya lah gitu ya. Quality control-nya gitu. Iya. Auditor Apakah lah. ya? Kalau Auditornya betul. auditornya lah gitu ya. Betul. Ada yang mengengineer, merencanakannya gitu kan. Nah, ini karena kondisinya kayak gini segala macam, kita bikin gedung 100 lantai misalnya gitu, Mas. Ya kan? Tapi dengan supaya di sini bisa bikin hutan semuanya sekitarnya. Gedungnya naik aja semua 100 lantai gitu kan. Dengan tembok segini, jadi kalau ada banjir nggak akan kena banjir misalnya gitu loh, Mas. Nah, itu lebih kepada engineering side-nya. Jadi sebenarnya menarik ini kalau kita bicara gitu ya. Jadi kan pertama, jadi sebetulnya ada kalau bahasa layman-nya lah, kalau bahasa saya itu bahasa layman, bahasa orang-orang biasa ya gitu ya. Ada yang buat gitu kan, ada yang meriksa gitu kan, ada yang tweaking, Mbak. Ya, ada yang tweaking. Ya. Itu kenapa tweakingnya itu artinya tergantung dari target akhirnya itu apa gitu kan. Betul. Nah, apakah ini kota itu akan dijadikan kota para pekerja, artinya dia mau dijadikan kota industri gitu kan, atau ini mau dijadikan kota pelajar kan lain lagi gitu kan, Betul. atau ini mau akan menjadikan kota wisata, base-nya sama. Bottom line-nya sama, artinya dia ya kalau kita bicara masalah kebencanaannya, masalah daya dukungnya gitu kan, baseline-nya sama, tapi begitu kita akan ada tweaking-tweakingnya itu ya weighting-nya berbeda gitu kan. Betul, Mas. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara ini sebetulnya masuk ke ranah yang doable, masih doable, cuman memang harus ada strategi khusus implementasinya, Pak ya. Jadi gini, berarti kita bicara masalah probabilistik nih, Pak, gitu. Ya. Kan kalau expert system sebetulnya basisnya probabilistik, Mas, yang makin lama makin tipis kan. Iya. Dengan all the logic yang dia masukin itu kan. Betul. Yang tadi itu loh, Mas, yang saya bilang kan. Jadi suhu segini, berat badan segini, ini begini, betul. Maka dia bilang, oh kamu mungkin kolesterol, oh mungkin kamu apa kan. Tapi makin lama makin presisi lagi kan gitu kan. Benar nggak, Mas? Itu kan expert system itu. Betul. Artinya kan path line-nya itu jelas ya. Maksudnya kalau kondisi begini seperti ini gitu. Hanya yang menjadi masalah adalah expert system itu biasanya kan masalah subjektivitas, Pak. Yang weighting faktornya itu yang agak berat kan. Ya. Anggaplah apakah ini lebih layak menjadi lahan sawah atau layak yang menjadi lahan hijau gitu atau menjadi apa? Itu kan ada weighting factor ya. Ya. Dalam masalah penentuannya itu. Nah, biasanya diperdebatkan itu masalah weighting factor-nya, Pak. Nah, makanya saya, Mas, sorry, saya potong sedikit, Mas. Makanya saya mengusung yang namanya neraca ruang itu sedikit, ya bukan berbeda ya, tetapi konsepnya itu adalah menempatkan manusianya sebagai aset. Ya, jadi kalau Anda masukkan manusia sebagai aset sama dengan Anda punya aset mobil, sepeda,
mau rumah gitu ya. Kita udah nggak bicara lagi itu rumahnya di mana atau apa segala macam, tapi ya kita mesti keluarkan biaya pemeliharaannya. Ya kan? Kita nggak akan biarkan rumah kita bocor karena gara-gara bocor tuh bisa hancur tuh rumah. Nah, jadi biaya pemeliharaannya dilakukanlah supaya jangan bocor. Mobilnya ya diganti olinya supaya jangan tetap bisa dipakai kan gitu ya Mas ya. Itu sebagai aset. Manusianya jadi aset Mas. Kalau tadi sampean bilang bingung itu untuk bikin sawah atau apa segala macam gitu ya. Aset gue ini terpelihara apa enggak? Itu aja patokannya Mas. Kalau Anda bikin industri dengan kos sebesar itu yang harus saya tanggung gitu kan. Sementara aset saya belum terpelihara, ya buat apa? Gitu loh Mas. Saya ini untuk memelihara aset saya perlu 100 perak. Saya mesti cari 100 perak supaya bisa menutupi kos ini kan gitu Mas. Kos ini nggak bisa ditawar nih yang 100 ini. Ini mau saya jadiin industri. Kita masukin kepada real time tata ruang kita tadi kan. Terus dia bilang, kalau kamu bikin industri, kos kamu segini. Kos kamu 300 perak misalnya gitu loh Mas. Karena kamu mesti gedein apanya lah gitu ya. Supaya dia jangan banjir, supaya dia jangan apa gitu ya. 300 perak. Itu saya dapat berapa? Oh, dapatnya 20 perak. Berarti tadinya saya perlu kos 100 plus sekarang tambah 300, 400, saya cuma dapat 20. Nggak usah aja. Lebih bagus saya cari utangan dulu nih yang 100 ini. Kan gitu, Pak. Ngerti ya? Kan? Nggak usah aja. Tapi sebaliknya, kalau ini diadakan, ya kan, saya bisa sumbang 40, ya kan, Mas? Kita bicaranya kayak angka ya, supaya gampang ya. Ini kita bangun industri ini, saya bisa sumbang 40. Kos sudah tercover. Oh, berarti ngurangin yang saya punya 100 dong. Tinggal 60 lagi, kan gitu kan? Iya. Saya malah nanya, kalau 100 gimana caranya? Bisa, tapi lebih luas. It's okay. Yang penting saya dapat 100. Gitu loh, Mas. Nah, jadi ada itunya ya, ada trade off-nya. Ya, artinya menarik ya dengan adanya konsep apa sih namanya manusia sebagai aset itu ya. Bottom line kita sama semua Pak. Itu yang membuat saya karena kan selama ini kan mungkin perhitungan kita selalu bukan manusia sebagai aset gitu ya, tanah sebagai aset kan gitu. Pendekatannya itu terbalik gitu kan. Begitu kita bicara tanah sebagai aset, maka yang terpikir adalah bagaimana caranya supaya harga tanah itu semahal-mahalnya kan gitu kan. Dinaikin. Kalau begitu caranya ya udah gusur orangnya lah, jadikan perkantoran gitu kan. Kan lebih mahal kalau jadi kantor dibandingkan dengan kalau dijadikan sawah gitu kan. Itu kan sebetulnya gini Padahal Mas. sawah jauh prinsipnya itu kan gini, kita bicara ruang lah ya. Lah tanah itu sebagai ruang gitu ya. Sebuah ruang itu tidak ada nilainya, Mas. Bagi harimau. Maksudnya nilai harimau, kita nggak tahu nilai harimau. Tapi selama nggak ada manusia, dia bukan nggak ada nilainya, Mas. Not available istilah saya itu. Jadi ruang dibagi 0. Nggak ada manusia gitu ya. Not available. Nggak bisa dibagi karena bagi 0. Pembilang penyebutnya 0 kan not available ya Mas ya. Gitu. Tapi begitu Anda letakkan satu aja orang di situ, dia bernilai. Sekarang tinggal tergantung satu ini kosnya berapa kan gitu Mas ya. Kalau satu ini kosnya 1.000, dia di atas itu cuma bisa dimaksimalkan jadi 100 ya nilainya di 0,1 kan gitu ya Mas ya. Ya kan? Nah ini sebetulnya itu ya yang latar belakang. Sorry Mas, tadi saya potong tuh maksudnya menegaskan itu ya karena sekarang mungkin kecenderungannya manusia dianggap sering kali kita melihat memandang manusia yang tinggal itu adalah sebagai Mas gulma. Gulma. Iya. Yang mesti disingkirkan gitu loh. Ini yang keliru di situ ya. Gulma. Kalau gulma kan mesti disingkirin, Mas. Betul. Yalah, jadi yang nggak berguna ya. Kita justru wajib untuk memberdayakan dia gitu loh. Supaya dia produktif di situ. Betul. Nah, saya kira mungkin itu juga bisa menjawab soal tadi yang Mas cerita soal sistem dynamic yang dikembangkan yang dia bilang 2020 kemarin cut off-nya untuk kita kekurangan itu ya. Waktu model tahun 1970 itu. Ya. Karena selama kita melihat manusia itu sebagai gulma, gitu Mas ya, bukan sebagai aset gitu,
maka kita akan cenderung menyingkirkan. Tapi kita juga tahu, sesuatu yang kita singkirkan itu benda hidup gitu ya, yang justru bisa menjadi gulma lebih besar. Ya kan? Bisa menjadi gulma lebih besar. Nah ini kalau misalnya kita, ginilah Mas, dengan menempatkan manusia sebagai aset tadi, tidak semua cocok buat kita, gitu loh Mas. Kita bisa mengoptimasi, membuat proses optimasi yang cocok buat kita apa? Apa iya kita cocok katakanlah sebagai semikonduktor industri hari ini misalnya gitu, ya kan? Dengan supply chain peta bisnis semikonduktor itu, gitu kan? Apa iya itu cocok? Apa cuman bertahan 5 tahun setelah itu jadi sampah besok, gitu loh Mas? Then you can decide ya, yang paling pas tuh apa itu? Apa perlu gitu kan? Misalnya katakanlah pabrik mobil, mobil mau ganti mobil listrik, ngapain lagi kita punya pabrik mobil? Kira-kira gitu loh Mas, ya kan? Yang 3 tahun yang lalu kita masih ngomong itu, nanti industri mobil pindah ke sini segala macam gitu kan? Nah itu kan lebih karena kita nggak tahu basisnya apa nih keputusan kita gitu loh Mas. Betul. Ada teori dari Stephen Covey ya Mas ya, yang bisa selama ini kita selalu mengukur segala sesuatu itu dari lag time. Parameter yang kita gunakan itu adalah parameter untuk apakah kita berhasil atau tidak. Jadi gini, parameter yang kita gunakan itu untuk mengukur hari ini. Lag time itu mengukur apakah saat ini kita berhasil atau tidak, tapi bukan mengukur masa depan kita akan berhasil atau tidak, gitu loh Pak. Jadi ada lag time, ada lead time, Pak. Lag time itu adalah untuk mengukur kondisi kita saat ini berhasil atau tidak. Kalau lead time terhadap apapun, misalkan gini, kita mengukur ukuran kita ya misalkan yang untuk hari ini adalah jumlah hari banjir misalkan di Jakarta misalkan gitu ya. Itu yang disebut dengan lag time. Jadi banjir yang terjadi ini kan karena apa yang kita lakukan berapa tahun yang lalu kan Pak. Iya. Itu yang disebut dengan lag time. Kita cuma mengukur dulu yang kita lakukan berhasil atau enggak. Jadi parameter-parameter yang kita pergunakan misalkan gitu ya. Tadi kita bicara. Yang dulu tuh berhasil dulu. Yang dulu berhasil apa enggak. Tapi sekarang terus jadi masalah itu ya. Jadi masalah. Yang kita harus cari adalah sekarang parameter yang memperkirakan kita berhasil atau tidak di masa depan. Pasti ya, betul. Itu yang disebut dengan lead time, Pak. Nah sekarang kalau kita mau bicara planologi, memperkirakan perubahan masa depan, nah itu yang harus kita cari, Pak. Lead time-nya seperti itu. Justru itu, Mas. Selama ini planologi itu bekerja dengan time frame 20 tahunan. Bisa lah, coba nanti tanya teman-teman yang seangkatan sampean ya, yang di dunia planologi gitu. Terus tanya, tahun 2000 kamu bikin rencana apa gitu loh, Mas. Yang kamu rencanain sampai 2020 kan gitu ya. Terus tanya sama dia, kamu pernah lihat nggak yang kamu rencanakan dulu itu? Ngerti nggak, Mas? Nggak bisa disalahin, karena dia memang ditugaskan merencanakan tahun 2000, katakanlah kota Parepare. Dia sudah kerjakan tugasnya tahun 2000 untuk bikin perencanaan kota Parepare sampai 2020, gitu kan? Bukan tugas dia untuk melihat apakah rencana itu jadi apa enggak. Nah, memang secara pribadi, secara personal, dia punya moral obligation untuk melihat itu. Tetapi karena tidak pernah ada yang mungkin tidak biasa gitu. Jadi yang namanya moral obligation lah, itu bisa apa enggak bisa, enggak masalah gitu kan, Mas. Yang kita butuhkan itu adalah yang tadi itu neraca tadi. Sehingga ketika dibuka neraca 2020 itu dilihat kok jadi berantakan nih neraca. Berarti rencananya jelek gitu loh. Kamu dulu ngerencanainnya gimana kok jadi neracanya gini? Nah, artinya dengan neraca ruang, dia tidak cukup dengan kasih peta, Mas. Bahwa ini daerah kuning, daerah hijau, daerah merah. Tapi dia harus bikin proyeksi neraca tuh 20 tahun lagi. Ini tinggal dijembrengin dengan neraca realnya gitu loh, Mas. Kamu bilang asetnya naik 1000. Ini mau tinggi cuma 50 gimana sih gitu loh kira-kira kalau bicara neracanya gitu kan? Iya, paham. Tapi justru neraca itu Pak yang bisa menjadi ini, yang saya bilangnya bisa menjadi lead time. Lead time, betul. Itu. Betul. Dan itu bisa dibuat
real time. Artinya kalau kita buat Betul. perubahan seperti ini, apa yang terjadi neraca 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, Benar. gitu. Dengan berdasarkan rules-rules yang kita sepakati tadi kan. Betul, Itu. betul. Saya Dia kira pun moral heeh, obligation-nya jadi jalan beneran kan, Mas. Wah, saya iya, nggak mau nanti 20 tahun lagi terus dibuka, diaudit gitu istilahnya iya, ya. iya betul kan. Saya kira itu insya Allah semua doable, Pak. Iya, Mas. Oke, Thank you, Mas. Thank sama-sama. you, Mas.